Selamat malam. Salam sejahtera di dalam kasih Kristus. Kembali lagi kita akan mendengarkan renungan firman Allah pada malam ini. Ini akan mengantarkan kita untuk kita berbaring sebentar, beristirahat. Di dalam sepanjang hari ini kita sudah melakukan segala aktivitas, namun kita berikan hati kita untuk diisi lagi oleh kebenaran firman Allah yang dapat menguatkan saya dan saudara, yang dapat meneguhkan kembali iman kita semua. Itu sebabnya mari kita, sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita akan berdoa terlebih dahulu, sehingga firman Allah itu benar-benar melekat erat di dalam kehidupan kita. Bapa kami yang di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami membuka hati kami untuk diisi lagi oleh kebenaran firman Allah. Berikan tanah hati yang baik, tanah hati yang subur, sehingga setiap benih firman Allah yang datang kepada tanah hati yang baik, dia boleh bertumbuh, berbuah, guna hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, renungan malam ini diambil dari Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kalau sampai detik ini kita masih dipercayakan lagi kembali oleh Tuhan untuk mendengarkan firman Allah. Selama kita masih hidup di dunia ini, ada banyak hal yang kita alami, ya mungkin ya berbeda, mungkin masalah atau problema yang kita semua alami. Tetapi di dalam semua yang kita alami itu, kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, kalau kita tidak mengerti akan firman Allah ini, kita pikir bahwa cuma sekedar firman yang dibaca. Tetapi kalau kita melihat apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, kita tahu bersama bahwa kita percaya kepada Tuhan, kita ada di dalam Tuhan karena Tuhan sudah memilih saya dan saudara sejak berada di dalam kandungan. Tuhan sudah pilih, Tuhan sudah panggil kita, sehingga ketika kita lahir dan kita boleh percaya kepada Tuhan, itu Tuhan yang memilih kita semua. Itu sebabnya dia katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Apapun yang kita hadapi dalam segala sesuatu, mungkin kita lagi bergumul dengan penyakit yang kita derita. Bertahun-tahun penyakit yang kita derita ini sangat-sangat luar biasa. Ada orang yang katakan bahwa kita tidak dapat penyakit, tetapi ada lagi masalah yang Tuhan berikan kepada kita semua, yang mungkin secara ekonomi atau
lain-lain segala hal yang kita hadapi. Satu hal yang kita yakini bahwa apapun yang kita alami, Tuhan pasti mengetahuinya. Dia tahu kalau kita duduk, dia tahu kita berdiri, dia tahu kita berjalan. Apalagi ketika kita sakit, dia tahu. Itu sebabnya dia katakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Lewat semua apa yang kita alami, problema masalah yang kita hadapi, kalau kita merenungkan ini semua, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, itu akan mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Dan ketika kita menerima segala sesuatu yang kita hadapi itu dengan ucapan syukur, maka Allah akan turut bekerja. Beda dengan kita tidak menerima. Kadangkala kita berkata bahwa Tuhan, dari sekolah minggu saya sudah ada bersama dengan Tuhan. Dari kandungan ibu, Tuhan sudah memanggil saya, memilih saya. Kenapa saya harus alami begini? Tetapi ketika Tuhan memberikan satu pengertian yang luar biasa kepada kita semua, dengan ucapan syukur kita harus berkata, Allah itu turut bekerja dalam masalahku. Itu sebabnya dia katakan, bagi mereka yang mengasihi dia. Contohnya kita sebagai orang tua, ya, karena kita sayang kepada anak, makanya kita tegur anak itu. Ada yang menegur mungkin teguran yang keras, ada yang menegur dengan cara pelan, ya mungkin ya. Orang tua juga berbeda-beda karakternya. Ada yang menegur dengan cara keras, ada yang menegur dengan cara yang lembut. Kenapa kita tegur anak kita itu? Karena kita sayang. Kembali lagi kepada Allah yang saya dan saudara sembah. Sesekali dia menegur kita. Ada yang dia tegur dengan cara keras untuk mengubah karakter kita, untuk mengubah sifat-sifat kita yang buruk. Tetapi kalau kita mengambil semua itu dengan baik, dia katakan bahwa bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita ada dalam rencana Allah. Kita ada dalam rancangan-rancangan daripada Allah sendiri. Mungkin kalau rancangan manusia itu akan menjadi dampak yang buruk bagi kita. Rancangan manusia itu terbatas. Kadangkala manusia boleh merencanakan yang jahat terhadap kita. Tetapi di sini kita membaca bahwa rancangan Allah itu mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Di dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
Jadi di dalam Yeremia 29 ayat 11 ini, rancangan Allah untuk mendatangkan damai sejahtera, untuk memberikan kepada saya dan saudara hari depan yang penuh harapan. Harapan apa yang kita harapkan? Bahwa Tuhan itu akan memberikan rancangan yang terbaik, yang indah. Yaitu ketika iman kita sudah teguh, maka disitulah kita akan mengerti rancangan atau rencana Allah yang indah bagi kita semua. Itu sebabnya perlu kita pelihara iman kita, mengiring kepada Tuhan, sehingga kita boleh, dengan iman kita boleh mengetahui bahwa rancangan-rancangan, walaupun kita menghadapi kesusahan di hari-hari akhir zaman ini, tetapi yakinlah bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala hal, ya. Kalau Tuhan sudah memanggil kita, memilih kita, ya, maka Tuhan yang akan bertanggung jawab semuanya itu. Asalkan kita tidak melenceng dari kebenaran firman Allah. Kalau tuh ada hal-hal yang kita tahu bersama, kalau ada yang sudah di luar kebenaran firman Allah, kita harus menyadari dan cepat-cepat kembali kepada Tuhan. Cepat-cepat kita berperkara dengan Tuhan, sehingga apapun yang kita alami, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Ibrani 9 ayat 15. Karena itu, Ia adalah pengantara dari sesuatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang terpanggil dapat menerima bagian yang kekal yang dijanjikan, sebab Ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena Dia yang sudah memanggil kita semua, yang sudah juga menebus setiap pelanggaran-pelanggaran kita. Dikatakan di dalam Ibrani tadi, ya, Ibrani 9 ayat 15, bahwa kita ditebus oleh darah yang mahal, ya. Kita ditebus dari setiap pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan. Kita juga tidak boleh mengingkar bahwa kita tidak pernah berbuat satu pelanggaran yang Tuhan tidak mau. Kita manusia belum ada yang sempurna. Ada banyak hal yang kita lakukan, sadar atau tidak sadar. Kita pernah melakukan yang menyakiti hati Tuhan. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan masih berkemurahan. Tuhan adalah Maha Pengampun, Tuhan yang tidak menghitung-hitung pelanggaran kita. Dan Dia sudah menebus dengan darah yang mahal. Di kayu salib, Dia sudah menanggung setiap kutuk-kutuk, setiap bantahan. Dia tanggungkan itu. Itu sebabnya kita bersyukur bahwa kasih karunia Allah tetap menyertai kita semua. Ayat yang terakhir, Wahyu 17 ayat 14. Mereka akan
berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Puji Tuhan, kita bukan hanya sekedar terpanggil, tapi kita juga dipilih oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia, untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk menjadi terang bagi orang lain, untuk menjadi kesaksian yang hidup bagi orang lain. Ketika mereka mendengarkan kita bersaksi bahwa rancangan Tuhan itu luar biasa bagi kita, yang selalu mendatangkan damai sejahtera, kita boleh bersaksi dari kehidupan kita ini. Orang dapat melihat bahwa di dalam kita ada Tuhan yang perkasa. Dia katakan bahwa dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala raja. Haleluya. Kita bersyukur bahwa kita boleh dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Itu sebabnya mari kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Apapun yang terjadi, ya masalah-masalah, mungkin lolos dari masalah ekonomi, tapi ada masalah penyakit. Mungkin lolos dari masalah penyakit, tapi ada masalah-masalah kesusahan yang lain-lain juga. Hanya kita yang tahu apa yang kita alami. Tetapi satu hal, mata Tuhan tertuju kepada kita yang berseru kepada Dia. Kita datang kepada Tuhan terus. Kita mohon belas kasihan Tuhan. Kalau ada kekurangan-kekurangan, sudah melenceng dari kebenaran firman Allah, mari kita cepat-cepat berbalik. Cepat-cepat kita berperkara dengan Tuhan. Sehingga pintu kemurahan Tuhan itu saat ini masih terbuka untuk saya dan saudara. Kasih karunia Tuhan itu tetap ada kepada kita yang mau menyadari bahwa hanya Tuhanlah yang kita sembah, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang tahu sampai kedalaman hati kita semua. Puji Tuhan, inilah renungan malam ini. Biarlah firman Allah ini dapat menguatkan saya dan saudara. Kita minta supaya Roh Kudus yang dapat memampukan kita semua, yang dapat menyempurnakan firman Allah ini kepada hati kita masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali kami datang kepadamu. Terima kasih atas firman-Mu. Kami percaya Engkau merencanakan rancangan yang indah bagi kami. Rancangan damai sejahtera. Beri damai sejahtera bagi kami. Beri sukacita bagi kami. Sehingga ketika kami menghadapi setiap masalah dan problema hidup, Tuhan ada di dalamnya. Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi umat-umat Allah dimanapun berada. Baik yang ada di rumah, baik yang ada di rumah sakit mungkin, baik masih ada di perjalanan. Tuhan yang akan menolong kita semua. Tuhan yang akan menyertai anak-anak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan
bagi anak-anak-Mu yang saat ini dalam keadaan yang sakit. Biar bilur-bilur Yesus menyembuhkan sakit penyakit. Tambahkan iman percaya kami semua Tuhan, supaya dalam segala hal kami ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Gerejaku adalah rumahku,